Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Agus Juwono MPD, CGP Angkatan 11, UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran. Berikut adalah biodata diri sebagai fasilitator Ibu Suharni, SPD MPD, sebagai pengajar praktek Bapak Dwika Suprapto SPD, dan saya sendiri Agus Juwono MPD CGP Angkatan 11. Berikut saya akan menampilkan video aksi nyata budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 25 Pesawaran, Ibu Dr. Angela Uniro. Yang saya hormati rekan-rekan dari calon guru penggerak Angkatan 11, ada Bapak Agus Yono, Ibu Feriati, dan Ibu Usma selaku pengisi seminar pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat datang di kegiatan hari ini, yaitu seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu CGP Angkatan 11 UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran. Saya selaku pembawa acara pada hari ini izinkanlah untuk membacakan susunan kegiatan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah ice breaking atau pemaparan dari Ibu Feriati, dilanjutkan oleh Ibu Usma, kemudian ditutup dengan Pak Agus. Setelah itu akan ada refleksi dari Ibu Kepala Sapamar. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan acara hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk kegiatan acara ini supaya berjalan dengan lancar, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Pada Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa menundukkan kepala, memohon kepada Allah untuk kegiatan acara ini supaya lancar. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini yang sangat menarik. Kita sebagai seorang guru, kita sudah ada di mana? Kita fokusnya ke penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau mahasiswa tersebut sebagai teman, atau kita sebagai guru sebagai pemantau, dan apa kita sebagai manajer. Mana yang sudah kita lakukan di kelas ataupun di sekolah. Nanti kita berkaca dari sini, nanti ada video yang untuk kita tonton. Sesungguhnya kita sebagai seorang guru itu sudah berada di mana. Nah, di sini penghukum ya. Di penghukum sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya yang akan melakukannya. Ke bawah lagi kembali. Nah, kemudian hasilnya siswa tersebut akan memberontak kalau kita hukum, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian murid berkata, saya tidak peduli. Tetapi ini tidak mungkin disampaikan depan guru, tapi di belakang. Dampak pada murid, di posisi kita sebagai seorang penghukum, anak tersebut akan mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku menjadi agresif. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian berikutnya yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini sebenarnya tadinya menurut saya salah satu juga hal yang tepat. Ternyata
di atas yang tepat masih ada yang lebih tepat. Yang pertama berceramah. Nah, kita menceramahi anak tersebut, menunjukkan kecewaan mendalam supaya anak itu sedih. Nah, kemudian guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Nah, dengan kata itu hasilnya, nah anak tersebut akan menyangkal dan berbohong. Kemudian kata murid tersebut pasti dia akan minta maaf. Maafkan saya bapak atau ibu. Kemudian dampak pada muridnya ya, anak tersebut tidak akan percaya diri. Kepercayaannya jadi merendahkan diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian keterkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi yang merasa berkualitas gurunya, peserta didik tidak. Kemudian yang berikutnya kita menganggap atau pendekatan kita sebagai teman. Di situ membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata lagi, lakukan untuk bapak ibu ya sudah, nanti bapak ibu bantu. Kemudian hasilnya anak tersebut ketergantungan dengan gurunya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Akhirnya anak ini, saya sudah coba seperti itu, ternyata anak ini kurang ajar. Akhirnya nggak bisa membedakan antara guru dengan siswa. Tadinya saya pikir ini cara pendekatan dengan anak-anak yang nakal. Ternyata malah kurang ajar anak-anak ini. Gurunya akhirnya dibelok dirangkul sebagai kawan. Ternyata memang kurang tepat di sini. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Berikutnya, pemantau. Nah, ini guru sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, atau apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Nah, ini juga yang sering terjadi. Murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kemudian di kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Nah, ini yang sangat bagus posisi diri sebagai manajer. Ini yang diharapkan CGP itu dituntut sebenarnya untuk jadi seorang manajer. Dan di sini nanti ada juga video bagaimana kita sebagai seorang guru itu menerapkan sebagai manajer. Apa yang harus kita lakukan supaya contoh siswa tidak terlambat, contoh siswa tidak mengerjakan PR, siswa tidak mengerjakan piket, siswa berkelahi. Ternyata letaknya ada di manajer yang paling bagus. Makanya nanti ada video kita tonton, kita itu sudah berada di mana. Tapi sebenarnya video tersebut itu sudah ada di PMM Bapak Ibu, ada di disiplin positif. Di situ ada 5 kontrol guru dan segitiga restitusi. Kalau yang sudah membuat itu pasti sudah pernah melihat. Dan beberapa kali saya melihat itu ya luar biasa. Kita sebagai seorang guru terpukul sekali sepertinya, karena nanti kita lihatlah. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita sebagai seorang guru, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Kemudian hasilnya menguatkan watak dan karakter. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Kemudian dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu tadi 5 posisi kontrol guru. Ini kita sebenarnya video ini sudah beberapa kali kita saksikan, tetapi memang menyaksikan ini tidak bisa terburu-buru. Kita lihat saja, kita sudah berada di mana. Kita sama-sama dilihat. Kalau saya pribadi nonton ini saya terpukul.
Silakan Bu Mary. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi. Ibu, tadi kita sudah menyaksikan, kita sudah ada 5 kontrol guru, kita bisa bercermin, kita berefleksi diri, kita berada di posisi mana. Yang bisa menjawab cuma masing-masing guru tersebut. Kemudian kami di sini berpesan, kalau bisa kita itu suruh beranjak ke posisi manajer. Jadi contoh, ketika ada siswa datang terlambat atau tidak mengerjakan piket, itu kita panggil anaknya, kita tanya kenapa, kemudian kasih kesempatan untuk memberikan alasan. Kalau pertama tadi kan anak siswa itu berbicara dipotong terus, padahal dia itu mau menyampaikan sesuatu. Nah, di sini kita akan tangani dengan namanya segitiga restitusi. Nah, ini yang sangat bagus menurut saya, mudah-mudahan menurut ibu-ibu semua juga. Lihat langkah-langkah yang pertama. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Makanya menstabilkan identitas itu ditanya dulu, nah kenapa kamu datang terlambat? Kemudian ditanya, oh iya sebenarnya terlambat itu adalah hal yang biasa, tetapi mudah-mudahan kamu tidak akan mengulangi. Kemudian ditanya lagi, apa alasan kamu terlambat? Jadi seperti itu. Tapi itu konsepnya Bapak Ibu-ibu. Kalau teknis di lapangan kita laksanakan dulu. Masalah hasil pesennya, yang penting dilakukan prosesnya dulu. Soalnya ini kerja keras sekali untuk mendapatkan hasil seperti ini. Setelah menampilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita memfasilitasi tindakan yang salah siswa tersebut. Setelah itu dia akan mengetahui kesalahannya. Kemudian setelah mengetahui kesalahannya, kita akan carikan solusinya. Jadi biarkan anak tersebut tahu sendiri solusinya itu dari mana. Dan yang gak kalah pentingnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Dan pesan dari CGP Bapak Ibu, segitiga restitusi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya di kelas itu nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Karena kita ini di sini menagih janji dia, gitu. Kembali lagi nanti keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin? Kalau di kelas tersebut belum melakukan keyakinan kelas itu dari mana? Dari nilai-nilai kebajikan, itu tidak akan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita mulai dulu di kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Baru kita nanti bisa menerapkan itu. Nah, ini ada video penerapan segitiga restitusi juga. Teknisnya seperti apa? Kita lihat. Baik ibu-ibu, itu tadi kita telah melihat tayangan contoh kegiatan dari 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Mungkin kita di sini bisa berkaca, kita
sebagai guru itu sudah ada di posisi mana. Kemudian kalau bisa kita coba melakukan segitiga restitusi, terutama sasarannya yang sering ketemu masalah guru BK dan wali kelas. Jadi kita coba dulu masalah hasil, nanti terakhir yang penting kita coba dulu. Coba kira-kira yang masih melakukan hukuman atau seperti apa, kita mulai bergeser menuju hal yang lebih bagus. Ini sebenarnya budaya positif ini sangat luar biasa. Kalau bisa kita terapkan, pasti sekolahan akan jadi sekolah favorit, rujukan dari mana-mana. Soalnya memang ini bagus sekali. Kemudian kesimpulannya, disiplin positif, teori kontrol oleh William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menangan, kolaborasi, dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Mengembangkan komunitas berbasis aset dan ketentuan. Kekuatan, realita, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, kedua membuat rasa bersalah, 3 teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya 5 kontrol guru ini gak ada yang salah, Bu. Tergantung kita mau ngikutin yang mana. Tapi rujukan kita suruhkan sebagai manajer. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas tadi, kemudian memvalidasi kebutuhan siswa, kemudian keyakinan kelas. Mungkin itu saja di kegiatan kita seminar budaya positif hari ini. Saya beserta kawan-kawan, bila mana penyampaian ada yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Bukan kami menggurui atau mengajari ibu-ibu, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan yang positif bisa kita terapkan, yang negatif kita abaikan saja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri aplaus untuk ketiga CGB kita yang sudah menyampaikan atau membagikan informasi ilmu yang didapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu refleksi yang akan tadi sama Pak Agus pertanyaannya, dari apa yang sudah dipaparkan, dari apa yang sudah ditonton, kita itu tipe guru yang mana sih? Ya kan gitu ya. Dikit-dikit aja lah, mungkin 2 kalimat. Kita mulai dari Bu Laila. Ya, refleksi Ibu Laila ini sebenarnya guru yang kayak apa? Yuk. Ya, terus disambung sana. 2 kalimat boleh. Ibu posisi kontrol. Ibu itu di dalam 5 posisi kontrol. Ibu itu sebagai guru di posisi yang mana sih? Nah, gak apa-apa. Menurut Ibu aja dulu gak apa-apa. Guru yang seperti apa coba mulai lah. Menurut Ibu sendiri, jangan menurut saya. Kalau menurut saya ya saya itu masih di posisi yang yang kayak merasa anak itu jadi merasa bersalah gitu. Merasa iya seperti itu. Jadi boleh